Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Kak Widi berharap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. Kak Widi dalam keadaan yang sehat juga. Nah, Kak Widi pada hari ini mau bercerita kepada teman-teman semua. Tapi sebelum Kak Widi melanjutkan ceritanya, Kak Widi mau tanya dulu. Siapa di rumahnya ada bunga? Atau siapa di rumahnya ada tanaman bunga? Ada tanaman pohon mangga atau pohon pisang atau pohon pepaya. Kalau Kak Widi di rumah banyak bunga. Terus ada pohon pepaya. Pepaya buahnya sangat manis. Atau siapa di rumahnya ada pohon jagung atau papanya atau mamanya menanam pohon jagung. Nah, kalau kita ingin bunga kita subur, pohon yang kita tanam juga subur, berarti kita harus rajin merawatnya. Kemudian kita harus memilih benih yang baik. Kemudian kita harus memilih tanah yang subur agar tanaman yang kita tanam semuanya berbuah dan hasilnya boleh kita nikmati. Nah, teman-teman, cerita yang akan Kak Widi sampaikan atau bawakan kepada teman-teman semua terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai 23. Ceritanya tentang seorang penabur. Nah, teman-teman, pada suatu hari Yesus pergi dan duduk di tepi pantai. Dan banyak orang yang berkumpul di sekitar Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus naik ke atas perahu dan mulai mengajarkan firman Tuhan kepada orang banyak itu. Kemudian Tuhan Yesus mulai cerita tentang suatu perumpamaan. Nah, teman-teman, begini ceritanya ya. Semua duduk yang rapi, yang sopan. Kak Widi akan mulai cerita. Ada seorang penabur yang menabur benih-benih sambil berjalan keliling ladang. Ada beberapa benih itu jatuh di pinggir jalan. Terus diinjak orang, lalu ada burung yang datang dan memakan benih-benih itu. Nah, benih yang lain jatuh di atas tanah yang berbatu-batu. Benihnya tumbuh, tetapi kalau terkena sinar matahari, benihnya jadi layu dan kering. Benih yang lain tumbuh di semak yang banyak durinya. Benihnya tumbuh, tetapi langsung mati karena terkena duri-duri. Nah, teman-teman, benih yang terakhir adalah benih yang tumbuh di tanah yang subur dan buahnya banyak. Di firman Tuhan dikatakan ada 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Ketika Yesus selesai bercerita, kemudian Tuhan Yesus berkata begini, "Siapa yang punya telinga haruslah mendengar dan mengerti." Akhirnya orang-orang banyak tadi semua pulang. Nah, tiba-tiba datang murid-murid Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa sih arti dari cerita perumpamaan tadi?" Nah, kemudian Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya. Jadi, penabur tadi sedang membagikan firman Tuhan. Benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang dengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak mengerti akan firman Tuhan. Terus
Benih yang jatuh di tanah yang berbatu adalah orang-orang yang dengar firman Tuhan. Mereka senang dengar firman Tuhan, tetapi ketika ada pergumulan, ada masalah, mereka lupa dengan firman Tuhan dan mereka tidak ingat lagi firman Tuhan. Nah, terus benih yang jatuh di semak berduri adalah orang-orang yang dengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak fokus. Kalau ada teman-teman yang mengajak bermain, mereka langsung ikut bermain. Mereka suka bermain HP dan tidak fokus mendengarkan firman Tuhan. Tidak mau mendengar firman Tuhan lagi mereka. Nah, benih yang jatuh di tanah yang subur adalah orang-orang yang dengar firman Tuhan, terus mereka mengerti firman Tuhan, dan mereka melakukan firman Tuhan. Dan akhirnya mereka berbuah banyak. Yeay, senang ya. Nah, sekarang nih teman-teman, semua kan sudah mengerti cerita dari perumpamaan seorang penabur. Nah, jadi benih itu Kak Widi kasih tahu ya, benih itu adalah firman Tuhan dan kita adalah tanahnya. Jadi kita harus menjadi tanah yang subur, kita harus mendengarkan firman Tuhan, kita harus mengerti firman Tuhan, harus rajin membaca firman Tuhan, terlebih ketika kakak mentor di PPA menyampaikan cerita atau materi tentang firman Tuhan, kita harus mendengar, kita harus duduk yang baik, kita harus duduk yang sopan, tidak boleh mengganggu teman, agar kita fokus mendengarkan firman Tuhan dan cerita yang disampaikan oleh kakak-kakak mentor. Atau kalau kita sedang mengikuti ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, kita juga harus fokus dengan dengar cerita firman Tuhan. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham dan sudah mengerti ya. Berarti kita semua harus menjadi tanah yang subur agar ketika benih itu ditaburkan di tanah yang subur, maka akan berbuah banyak. Nah, teman-teman, sekian dulu cerita dari Kak Widi ya. Nanti kita ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Dadah!